Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gua di channel YT. Di video kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul The God of High School, episode 1. Sejujurnya gua agak bingung karena harus membahas film anime di sini. Apalagi gua nggak pernah mendengar judul dari film ini sebelumnya. Istilahnya tidak populer di telinga gua. Dan mungkin film ini baru dirilis ya. Gue cuma nonton anime Naruto, Boruto, dan One Piece, dan gue update nontonnya dari awal sampai akhir. Sedangkan di channel ini seharusnya gue membuat alur cerita film-film yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan anime. Tapi tidak apa-apa, ini adalah request dari teman yang ada di kolom komentar. For your information, jadi di film ini ada 13 episode. Gue nggak nonton semua episodenya dulu baru gue review satu-satu. Jadi di sini setelah gue nonton episode 1 bakal langsung gue review agar kita sama-sama penasaran bagaimana kelanjutan dari film ini. Ayo tanpa basa-basi lagi kita masuk ke ceritanya guys. Diawali dengan pulau di tengah birunya lautan yang indah, ada orang-orang yang lagi nyantai sambil pijat plus-plus. Kemudian salah satu orang di sana sedang teleponan dengan orang misterius yang bernama Pak Mujin. Sepertinya kedua orang ini memiliki masalah satu sama lain. Seketika cuaca di pantai itu langsung mendung dan berangin kuat. Scenes beralih kepada Pak Mujin yang sepertinya mafia yang sangat sadis dan menjadi tokoh utama antagonis di film ini. Pak Mujin ini memiliki tanda salib di tangannya dan foto dewa-dewa di dinding kantornya. Terbukti setelah helikopter mendatangi pulau tadi, orang-orangnya sudah hilang dan terdapat tanda salib di sana. Scenes kemudian beralih kepada tokoh utama di film ini yang bernama Jin Mori. Saat itu Mori masih kecil. Di tengah hujan yang deras sambil ditemani kakek tercintanya, kakeknya mengatakan kepadanya bahwa dia harus berdiri tegak, tersenyum lebar dan mencari teman yang banyak. Kakeknya pergi dan Mori pun sedih. Tiba-tiba Mori pun terbangun dari mimpinya. Saat bangun, Mori pun melihat alarm yang sudah tidak berfungsi lagi dan hancur akibat dipukul dia saat dia tertidur. Kemudian, Mori pun bergegas pergi menggunakan sepeda. Scenes beralih ke suatu kota yang sangat indah dan kota itu sedang menyiarkan berita event yang akan dimulai hari itu juga, yaitu God of High School. Event tersebut adalah turnamen seni bela diri bebas untuk siswa SMA, dan penduduk di sana terlihat sangat antusias menanti turnamen tersebut. Scenes beralih kepada pria yang sedang bekerja di Indomaret dan sedang menghitung gajinya, dan diketahui bahwa pria tersebut mengikuti turnamen yang diselenggarakan di kota itu. Pria tersebut bernama Hyundai. Maaf kalau gua salah dalam penyebutan namanya. Scenes pun beralih kepada wanita yang ingin pergi ke turnamen dan sedang tersesat. Wanita tersebut bernama Yomira. Wanita itu sedang bertanya kepada kumpulan orang yang sangat frustasi karena tidak memenuhi syarat untuk mengikuti turnamen. Scenes kemudian beralih lagi kepada Mori yang sedang mengejar pencopet yang mencuri tas nenek-nenek. Mori pun mengayunkan sepedanya dengan kuat dan berhasil mengimbangi kecepatan dari sepeda motor pencuri itu. Kemudian saat sedang mengejar pencopet tersebut, Mori tanpa sengaja menabrak Mira. Mori pun menjelaskan kepada Mira apa yang terjadi. Kemudian Mori dan Mira pun mengejar pencopet tersebut. Saat mengejar pencopet, mereka berdua melewati Hyundai. Dengan susah payahnya mereka berdua mengejar, ternyata yang berhasil menghentikan pencopetnya yaitu Hyundai. Scenes beralih di ruangan persiapan event. Jin Mori, Hyundai, dan Yomira pun berkenalan. Pembawa acara yang sedang mengumumkan bahwa event God of High School akan dimulai pun mengatakan bahwa di event tersebut berbagai seni bela diri, seni berpedang, seluruh tipe pertarungan diperbolehkan. Tidak ada batas waktu dan tidak ada batas pada senjata yang akan digunakan karena ini adalah turnamen bela diri yang bebas. Pemenang akan ditentukan saat dia mengalahkan musuh atau membuatnya menyerah. Seluruh kontestan pun masuk ke dalam pertandingan dan bertarung satu sama lain. Saat sedang bertarung, tiba-tiba masuklah kontestan yang terakhir datang untuk mengimbangi kontestan yang tersisa yang bernama Kang Mangsok. Dan digadang-gadang akan menjadi kandidat pemenang di dalam event ini. Mira yang melawannya pun tidak sanggup mengalahkannya. Kemudian Mori pun datang dan membantu Mira untuk menghajar Kang Mangsok. Dan bersambung. Gimana dengan alur ceritanya? Kalian bisa like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa dislike saja. Share video ini ke semua sosmed yang kalian punya. Jika kalian ingin request film, memberikan saran ataupun kritik, silakan isi di kolom komentar di bawah guys. Gua YT pamit, sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Bye.